Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, malam hari ini, malam Jumat bertepatan dengan 1 Muharram atau tahun baru Hijriah 1447. Kita harapkan pada malam yang mulia ini Allah curahkan kemuliaannya untuk kita semua, sehingga terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada malam hari ini yakni hijrah menuju ibadah yang lebih baik. Pada hakikatnya sebuah hijrah adalah bukan hanya perpindahan satu ruang ke ruang yang lain berupa perpindahan fisik, bukan hanya perpindahan waktu dari satu waktu ke waktu lainnya. Namun hakikat hijrah itu adalah bagaimana kita sebagai umat Rasul yang hari demi hari telah berupaya keras menjalankan segala perintah Allah dan perintah Rasul adalah menjaga kewaspadaan diri. Hijrah menuju ibadah yang lebih baik harus dimulai dengan menjaga sekaligus meningkatkan kewaspadaan diri kita semua. Apa yang harus diwaspadai? Kita di dunia menjadi manusia yang berada dalam ruang dan waktu, maka ruang dan waktu inilah yang harus kita waspadai. Terkait dengan waktu, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bisabr. Karena Allah telah memberi peringatan yang sangat jelas sebagai manusia berada dalam poros waktu, maka peringatan yang terbaca adalah bahwa manusia di sana berada dalam situasi merugi kecuali 4. Mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka yang saling menasehati tentang kebenaran, dan mereka yang saling menasehati tentang kesabaran. 4 ini minimal yang harus kita waspadai. Pertama, soal iman. Kalaulah di tahun 1446 Hijriah lalu iman kita berada dalam ombang-ambing seperti halnya kedebong pisang di atas sungai, masih bagus kedebong pisang, karena yang bergerak di atas sungai itu bukan hanya kedebong pisang, bisa jadi yang kuning-kuning. Kalau iman kita masih menjadi yang semacam itu, gampang terseret arus, terbentur batu, dan seterusnya, maka iman sebagai nikmat besar kita, makhluk yang berada dalam poros waktu, adalah menjaga sekuat tenaga. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah adalah bergaullah dengan orang-orang yang juga beriman. Itulah cara kita untuk menjaga iman. Karena itu
Rasul menganjurkan selalu agar kita sholat berjamaah. Kenapa? Agar kita bergaul lahir dan batin dengan orang-orang beriman. Disitulah iman bersentuhan dengan iman yang lainnya. Ketika iman yang satu sedang merosot bertemu dengan iman yang sedang menaik, maka energi baru pun akan gampang didapati. Yang kedua tentang amal soleh. Di antara kehilafan dan kesalahan kita selama setahun yang lalu, pasti ada amal-amal soleh yang telah kita perbuat. Yakinlah bahwa amal-amal soleh, walaupun amal itu kecil dan seakan-akan tidak berarti, bahkan kecil amal kita sebesar zarrah, Allah pasti melihat dan Allah pasti akan membalas amal soleh kita. Jangan sampai ada keraguan bahwa amal-amal soleh yang telah kita perbuat tidak menyebabkan kita menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang yang akan ditambah rezekinya di mata Allah, sehingga kita menjadi orang yang gampang putus asa. Sholat jungkir balik, kelihatannya nggak diterima nih sholatnya, keadaannya gini-gini aja. Ini orang yang pesimis dengan amal ibadah sendiri begini, banyak. Disuruh rajin bersedekah, ustadznya bilang tidak ada contoh bahwa orang yang rajin sedekah akan jatuh bangkrut. Rajin dia sedekah, bukannya maju, usahanya malah bangkrut. Ada yang begitu. Mulai ragu dengan sedekah, mulai ragu dengan janji Allah. Amal soleh, seberapapun kecilnya, dia akan menjadi saksi bagi kita nanti. Kalau tidak di dunia ini, dia akan bersaksi di akhirat nanti. Yakinlah itu. Kesaksian amal soleh kita itulah nanti yang akan mendatangkan syafaat bagi kita di hari akhir. Kalau sudah sampai keyakinan kita sampai ke sana, maka di tahun ini berarti kita sudah mulai naik derajat iman dan amal soleh kita. Tahun kemarin sedekah banyak, bangkrut. Di tahun ini dia malah melihat bahwa kebangkrutannya justru mendatangkan satu nikmat baru yang lebih besar, yaitu bahwa saya menjadi lebih rajin tahajud. Banyak orang yang jadi lebih rajin tahajud gara-gara dibikin ambruk dulu. Begitu hidupnya tenang, banyak harta, banyak uang di rekening, sholat sih sholat, tapi sholatnya tidak ia dapatkan nikmat sebagaimana nikmat yang didapati para aulia dan anbiya. Sholatnya biasa. Begitu rajin sedekah, rajin sholat, Allah melihat ini sudah harus diangkat derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah, dibikin bangkrut. Padahal rajin sedekah. Kemarin melihat kok jadi bangkrut rajin sedekah. Itu pandangan pertama. Pandangan selanjutnya, ketika imannya semakin bertambah, ihsannya semakin bertambah, merasa lebih yakin diawasi oleh Allah, merasa lebih dicintai oleh Allah, dia mulai melihat, oh pantas saya dibikin bangkrut. Karena dengan begitulah saya mendapatkan satu nikmat. Kemarin sholatnya cuma 5 waktu aja, sekarang mulai ditambah sholat-sholat sunnah. Kemarin sholatnya biasa aja kayak orang minum kopi, sekarang nikmatnya bertambah seperti minum kopi sambil ditemenin sama tahu isi. Bertambah nikmatnya. Beda ngopi doang sama ngopi di sampingnya ada tahu isi, kira-kira begitu. Nikmatnya bertambah, mulai melihat dari sisi yang berbeda.
Dilihat, ini peristiwa kok begini, ternyata Allah datangkan. Maka Allah mudahkan dia untuk bangun di sepertiga terakhir malam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau sudah mendapatkan nikmat sering dibangunkan oleh Allah di sepertiga malam terakhir, mulai jam 3, setengah 4, jam 4 dibangunkan oleh Allah. Nah, itu berarti ibu sedang diberi nikmat besar, nikmat yang enggak ada nilainya. Ibu harus bisa mengatakan, saya lebih baik dibangunkan Allah sepertiga malam dan saya mendirikan tahajud ketimbang saya diberi suami uang 1 miliar. Nah, bisa nggak begitu ibu-ibu? Kalau suami datang tiba-tiba bawa emas batangan beserta sertifikatnya, kemudian ada tawaran lain, mau emas atau mau tahajud tiap malam, kira-kira ibu milih mana? Nah, harga emas lagi naik ini, mau 2 juta. Kalau ibu-ibu bisa memilih, saya lebih memilih tahajud. Karena dengan tahajud itulah perasaan saya menjadi mewah, hati ini menjadi luas. Apapun yang Allah takdirkan kok gampang banget saya terima dengan penuh kesabaran. Kok saya menjadi gampang bersyukur. Kok dibikin bangkrut saya malah senang. Saya malah bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, cinta Allah dari sisi yang lain. Ini nanti kita bahas lagi.